itu ada konsekuensinya. Dia mau sabar menunggu dengan senyuman, itu juga ada konsekuensinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, ibu, bapak, semuanya gimana, sehat ya? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang sakit kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang mendapat masalah mudah-mudahan dimudahkan penyelesaian permasalahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pak Ustadz, di luar hujan nih. Yeah. Kayaknya enak kalau tarik selimut lagi. Tapi ini pemirsa Siraman Kolbu, Bobi yakin pasti bela-belain bangun, nyalain televisi untuk mendapatkan ilmu, khususnya perbaikan akhlak lewat Siraman Kolbu. Salah satunya adalah dengan tema kita pagi hari ini, saat terkena fitnah. Ini banyak banget sekarang fitnah, Pak Ustadz. Di mana-mana. Kan salah satu tanda akhir zaman itu adalah banyaknya fitnah di sekitar rumah kita itu loh, Pak Ustadz ya. Bagaimana cara menghadapinya sebagai seorang muslim? Silakan Pak Ustadz Danu tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan juga diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin, Amin. ya rabbal alamin. Tema kita sangat bagus sekali, saat terkena fitnah. Hampir semua orang merasakan, Nah, di sini kita harus memahami untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri, bagaimana kita jangan sampai melempar fitnah. Siapapun orang, termasuk kita-kita, termasuk saya ini, tidak luput bisa aja mengeluarkan fitnah kepada orang lain, ya. Sesuatu yang tidak benar. Nah, itu dilarang oleh Allah. Wala tajassasu, ya. Kita tidak boleh untuk mencari-cari kesalahan, kejelekan orang lain, itu memang kita tidak boleh, dilarang, diharamkan. Nah, kalau kita mau mengamati arti dari ayat tersebut, kita coba kita praktekkan ke dalam sehari-hari. Pada waktu kita membicarakan sesuatu yang tidak benar, kemudian kita ungkapkan ke seseorang, itu bisa bergulir tidak hanya cuma menjadi ghibah, tapi bisa menjadi fitnah. Itu kita harus hati-hati. Untuk kita sendiri, kita belajar. Karena kalau kita tidak belajar mulai saat ini, kapan? Karena itu juga akan menjadi nanti alat pada waktu di yaumul qiyamah. Nanti itu bisa menjadi alat. Bagaimana kita itu nanti masuk surga atau neraka, dari titik itu juga. Bagi kita. Nah, bagi kita yang terkena fitnah, kita harus paham bahwa ujian Allah itu setiap saat itu bergulir kepada kita. Kita diuji dengan istri kita yang bagaimana, kita diuji dengan suami kita yang bagaimana, kita diuji dengan anak-anak kita yang bagaimana. Ujian itu tidak hanya berupa sesuatu yang tidak enak, ya. Ujian itu sesuatu yang kadang-kadang tidak mengenakkan. Suami lagi ngambek, kita jengkel, kok aku diambekin. Tapi suatu ketika suami ngasih bulanan hanya senyum aja, nggak ada terima kasihnya. Nah, ini juga proses bahwa kita itu termasuk yang bersyukur enggak dengan yang diberi itu. Walaupun itu bulanan, walaupun itu tugas suami memberikan pada istri. Istri bersyukur enggak dengan sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya. Itu juga nanti diperhitungkan. Nah, suatu ketika kalau kita sudah tahu itu ujian, salah satu ujian adalah fitnah yang datang kepada diri kita. Nah, fitnah yang datang kepada diri kita itu, kita belajar bahwa sesuatu yang sudah terjadi di dunia ini pasti itu atas izin Allah. Itu kunci nomor satu, kita harus paham. Sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas izin Allah. Jatuhnya daun di malam hari itu pun sama, itu atas izin Allah. Berarti kalau fitnah itu muncul, saya ulangi lagi, fitnah itu muncul berarti fitnah itu diizinkan oleh Allah Ta'ala muncul untuk menguji kita. Gimana? Untuk menguji iman kita. Nah, kalau memang itu kita itu merasa tidak dengan apa yang difitnahkan, ya sudah biarin aja, didoakan aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini kita harus paham, ya. Jika engkau disapa oleh orang jahil,
jika engkau disapa oleh orang jahil. Orang jahil menyapa kita dengan apa? Bisa dengan kata-kata yang memaki, bisa dengan fitnahan, bisa dengan dibully di medsos, kan gitu ya. Di YouTube, di macam-macam. Itu dibully, tahu ini, oh berarti Allah mengizinkan. Allah menyuruh pada kita, qalu salama, katakan dengan penuh keselamatan. Kalau kita tahu orang yang membuli, kita tahu orang yang memfitnah kita ada saudara kita, doakan agar dia diberi keselamatan. Itu kunci. Jadi seseorang itu nanti dilihat ketakwaannya oleh Allah Ta'ala, salah satunya dari itu. Takwa nggak dia dalam menyelesaikan masalah, kalau dia terkena ujian berupa fitnah, dia mau apa? Dia mau marah, itu ada konsekuensinya. Dia mau sabar menunggu dengan senyuman, itu juga ada konsekuensinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi diri kita sendiri. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Wah, pilihan ada di pemirsa semua Pak Ustadz ya, ada di kita semua. Mau pilih yang mana? Tentunya pilih yang lillahi ta'ala aja ya. Selanjutnya ia akan memberikan tausiah. Seperti tema kita pagi hari ini, saat terkena fitnah, kita persilakan Ustadz Asep Hidayat. Silakan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa MNC TV dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, Ustaz Danu dan Mas Bobi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, tema kita kali ini nih kayaknya rasanya Masya Allah ya, ngena banget gitu bahasanya. Kenapa? Karena fitnah itu saat ini sangat luar biasa terjadi hampir di setiap lini dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saya ingin mencoba bermula dari manakah fitnah itu. Kita kan harus tahu asalnya. Para pemirsa, biasanya fitnah itu bermula dari ghibah, membicarakan orang lain, awalnya baik-baik ya. Kemudian ketika habis yang baiknya diomongin yang kurang-kurangnya, ketika yang baiknya habis, kurangnya habis, akhirnya nyari sesuatu yang benar-benar tidak terjadi dan akhirnya mengarah kepada fitnah. Lalu bagaimana hukumnya tentang fitnah apabila kita melakukan? Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kata Allah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini hukumnya. Kenapa? Kalau orang dibunuh mungkin sakitnya hanya ketika itu saja di dunia. Kelak ditembak, kelak ditusuk, mati, sakitnya hanya itu saja di dunia. Wallahualam di akhirat. Tetapi kalau fitnah, selama fitnah itu menyebar, maka insya Allah sampai kiamat bisa jadi sakitnya itu terasa. Maka kata Allah bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Sebelum ada klarifikasi oleh orang yang memfitnah, maka fitnah akan terus bergulir. Berarti dosanya ini akan terus juga berjalan. Maka berhati-hatilah para pemirsa ya dengan fitnah kepada siapapun, karena dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Lalu sekarang bagaimana menyikapinya ketika kita difitnah oleh orang lain? Yang pertama, tidak ada lain dengan cara bersabar. Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu dengan orang-orang yang sabar. Karena benar kata Ustaz Danu tadi mengatakan bahwa iman kita diuji oleh Allah. Ketika kita sabar menghadapi fitnah, insya Allah pahala akan terus berdatangan kepada kita. Tetapi kalau kita justru malah membalas fitnah, berarti pahala tidak didapatkan, tapi juga dosa yang akan kita dapatkan. Jadi yang pertama adalah dengan bersabar kepada Allah, menerima takdir Allah. Yang kedua dengan istighfar. Kenapa dengan istighfar? Karena bisa jadi fitnah yang terjadi kepada kita. Ini adalah akibat perilaku kita sendiri. Wallahu alam, bisa jadi di masa-masa yang lalu kita pun pernah melakukan hal yang sama. Makanya Allah berikan peringatan kepada kita. Dengan cara apa? Mungkin orang lain memfitnah kita. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat fitnah bermula dari ghibah, kemudian jadi fitnah, dan ingat hukumnya memfitnah orang lain itu adalah dosa besar dan lebih besar daripada dosa membunuh. Solusinya tidak ada kalimat lain, sabar dan kemudian banyak istighfar, introspeksi. Semoga kita tidak melakukan fitnah kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih tausiahnya. Silahkan duduk. Pemirsa, mudah-mudahan kita penonton setia Siraman Kolbu semuanya lah ya. Semua pemirsa, mudah-mudahan kita semua tidak terkena fitnah. Jangan sampai terkena fitnah. Namun apabila terjadi, yaitu sudah izin Allah untuk
Allah ingin melihat keimanan kita. Kemudian doakan keselamatan, doakan orang yang memfitnah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih kepada guru-guru saya, Pak Ustadz Asep, Pak Ustadz Danu. Selain satu ini pemirsa, kita akan kehadiran narasumber yang pertama nih. Seorang wanita, keluhannya adalah diduga ada ilmu turunan. Saat kesurupan marah-marah dan bilang, saya mau menghancurkan rumah tangga kamu.